Baik, saya akan menyampaikan tentang tujuan diseminasi saya agar peserta didik dapat mengimbas berbagai pengetahuan, pengalaman kepada teman sejawat, kemudian ilmu yang disampaikan lebih cepat menjangkau guru-guru tanpa harus menunggu pelatihan terlebih dahulu, sekaligus sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang didapatkan. Kemudian materi diseminasi bisa Bapak Ibu lihat di sini: pembelajaran abad 21, analisis kebutuhan, GBIM, jabaran materi JM, dan pengenalan tools iSpring dan implementasinya. Nah, di pembelajaran abad 21 tentu ibu-ibu dan bapak bisa melihat bahwa untuk mencapai pembelajaran abad 21 perlu menjadi pribadi yang literat. Nah, itu merupakan kunci kesuksesan supaya kita bisa tetap hidup di masa sekarang dan nanti. Bapak Ibu tentu tahu bahwa banyak sekali literasi, dan saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, tetapi selama kita belajar literasi, kita menjadikan itu kunci bahwa belajar sepanjang hayat dan meningkatkan kompetensi. Nah, literasi yang tadi bukan literasi yang biasa, sekarang adalah literasi fase 1, dimana bisa Bapak Ibu lihat di sini, dimana akan dilanjutkan di literasi fase kedua. Dapat diperhatikan di situ bahwa dalam penggunaan literasi multimedia juga ada. Nah, keterampilan 41 yang harus diperhatikan ada 4C yang Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Dimana critical thinking itu komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi itu selalu harus bersinergi untuk meningkatkan keterampilan peserta didik. P21 framework keterampilan dan pembelajaran abad 21 itu harus merujuk pada framework ini, bahwa life and career skill, learning dan innovation skill, serta yang mana tercakup semua dalam kurikulum dan instruksi untuk mengembangkan profesional, lintas guru, dan lingkungan belajar bagi peserta didik. Yang pastinya dalam proses pembelajaran dan desain pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal, yaitu TPEC, teknologi, pedagogical, kontennya juga diperhatikan, pengetahuan yang akan didapatkan oleh siswa juga harus diperhatikan. Pastinya tujuan kita sebagai guru dan pendidik untuk mengantar peserta didik kita menjadi pribadi yang dapat bersaing di dunia kerja dan tidak terlempar di dunia kerja karena pengaruh keterampilan yang kurang dimiliki oleh siswa. Kemudian secara jenis penyajian multimedia dalam proses pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu multimedia linear dan multimedia non-linear. Kalau yang linear tidak ada interaksi, ada interaksi namun hanya secara minimal saja, misalnya play, pause, stop. Jadi tidak punya kontrol yang memegang peranan, contohnya video pembelajaran. Kemudian kalau multimedia non-linear ini punya kontrol, dia bisa memainkan play, stop, pause, juga ikut berperan dan berinteraksi dalam pembelajaran. Di contohnya multimedia interaktif yang akan saya sampaikan nanti menggunakan iSpring. Jadi kalau secara
multimedia linear akan disajikan setelah slide ini. Dan dalam proses pembelajaran sebaiknya anak-anak bisa berinteraksi dengan baik. Jenis-jenis media pembelajaran ada multimedia interaktif, digital video dan animasi, podcast, augmented reality, virtual reality, dan game basis and gamification. Semua materi atau media pembelajaran seperti ini bersifat non-linear. Ada juga yang linear itu yang digital video dan animasi. Nah, multimedia interaktif itu peserta didik berperan di dalam proses pembelajaran juga. Dia punya kontrol untuk ikut menjawab kuis atau mengemukakan pendapatnya. Sedangkan kalau untuk podcast itu berisi suara atau rekaman seperti audio. Nah, augmented reality itu sama halnya dengan pembelajaran yang menyajikan sesuai dengan kenyataan tetapi sebenarnya disamakan. Kemudian virtuality. Kemudian dalam menyusun sebuah media pembelajaran kita perlu menganalisis kebutuhan media pembelajaran. Analisis yang digunakan menggunakan model Azure. Memang banyak sekali model dalam pengembangan media pembelajaran seperti halnya Dick and Carey, Borg and Gall, dan dari R&D 4D yang Tianggarajan. Nah, di sini kita mengambil model Azure. Azure itu terdiri dari 5 tahapan yang mana ada analisis linear atau analisis pembelajaran. Yang termasuk di situ yang kita analisis adalah analisis karakteristik umum siswa, cara belajarnya dia, kemudian kemampuan awal, kemudian kecerdasan atau gaya belajar itu pasti mempengaruhi media yang akan kita tentukan atau yang kita pilih. Yang pastinya saat menyusun media pembelajaran kita memperhatikan karakter siswa supaya semua media pembelajaran yang kita gunakan tepat sasaran. Yang harusnya kita juga memperhatikan biaya waktu dan kegunaannya. Kemudian yang kedua adalah yang kedua dari Azure adalah State, Standard, and Objective. Artinya kita memperhatikan tujuan pembelajaran dan kecepatan belajar siswa. Tujuan pembelajaran maksudnya kita turunkan dari KIKD-nya, kemudian dari ke IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya. Yang pastinya pembelajaran yang akan kita susun adalah pembelajaran yang tepat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah dari Azure adalah select strategi, teknologi, media, dan materi. Berdasarkan langkah 1 dan 2 di atas, kita akan menentukan model, metode, dan bahan ajar yang sesuai untuk anak didik kita supaya semuanya cepat sasaran. Artinya, teknologi yang kita pilih, media yang kita pilih, kemudian akan kita terapkan. Nah, yang nomor 4, bagian yang dari Azure itu adalah utilize teknologi, media, dan material. Artinya kegunaan dari teknologi itu apakah dia mudah digunakan atau mudah diterapkan dalam penyusunan media. Kemudian yang kelima dari Azure R yaitu adalah require learner participant. Artinya pembelajaran dan media yang digunakan dapat mengembangkan partisipasi peserta didik kita, mulai dari motivasi belajarnya, keterampilannya, dan pengetahuannya. Yang kelima, yang keenam maksud saya, evaluate and revise dari Azure yang berikutnya. Nah, kemampuan peserta didik itu kemudian kita evaluasi melalui pembelajaran, medianya dan yang lain-lain juga kita harus revisi apakah media itu sudah sesuai, sudah bisa digunakan, atau media tersebut justru ada beberapa kekurangan di jadi kita perlu untuk memperbaiki atau merevisi media tersebut.
Jadi evaluasi itu maksudnya tidak evaluasi hasil belajar siswa saja, tetapi medianya juga. Langkah kedua yang harus kita persiapkan dalam menyusun suatu media adalah garis besar isi media. Garis isi media, ibu bapak ibu bisa lihat di share layar saya, bahwa yang diperhatikan adalah topik pembelajaran, jenjang, judul, penyusun, pengkaji materi, dan pengaji media. Nah, di formatnya itu ada KI, KD, kemudian IPK-nya, pokok materinya. Nah, di multimedianya itu ada, maksudnya di iSpring-nya itu ada di pendahuluan, isi, dan penutup, sama seperti kita menyajikan di RPP atau di pembelajaran di kelas. Yang mana jika kita menampilkan gambar, foto, animasi, simulasi video dan audio, itu diletakkan di scan bagian mana dan ditaruh di bagian frame yang mana. Yang pastinya untuk gambar, foto, grafis, animasi harus diberikan referensi. Dan kemudian untuk animasi, video, dan audio diusahakan bisa terdengar. Evaluasi ada latihan, apakah games berupa tanya jawab atau bentuk pilihan ganda. Nah, di situ apakah ada tes atau diberikan tugas, itu bisa dilampirkan di bagian mana. Yang pastinya juga bahan atau teks yang kita gunakan harus menggunakan referensi. Langkah berikutnya yang kita lakukan setelah menuliskan atau menyusun GBM adalah menyusun jabaran materi dengan layout atau urutan seperti berikut. Jadi di tahap pertama, di bagian layout pertama itu ada topiknya, ada jenjang, judul, penyusun, pengaji materi, pengaji media, kemudian pendahuluan, kemudian indikator kompetensi, KD, IPK, tujuan pembelajaran, kemudian uraian materi, evaluasi, penutup, dan referensi. Jadi nanti saya bisa tunjukkan nih filenya, mudah-mudahan bisa terbuka ya. Loadingnya lama sekali. Ternyata videonya sulit terbuka karena kita online. Ternyata bisa kebuka. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini gambaran garis besarnya. Nanti filenya akan saya bagikan, kan saya sharing di WA grup. Secara garis besar seperti ini materinya. Ya, ini ada audio-audionya, ada gambarnya, semuanya ditampilkan. Kalau bisa sih secara garis besar, hanya ini saya kemarin langsung buat untuk narasi. Nah, ini ada kuis-kuisnya, kalau ada praktikum. Nah, yang penting dimasukkan di sini adalah Bapak Ibu menyisipkan nilai-nilai karakter dan keterampilan di abad 21. Langkah berikutnya adalah kita menyusun naskah atau storyline dengan layout seperti berikut. Ada cover, topik, judul, tujuan, sasaran, sinopsis, pokok materi, uraian materi, tampilan print. Nah, yang penting di sini adalah Bapak Ibu harus mengetahui apa yang akan disampaikan. Nah, perlu dibuat sinopsis yang pastinya dalam proses pembelajaran itu harus sesuai antara storyline-nya dengan frame-nya. Kita kasih contohnya ya, dan bisa kebuka kayak tadi. Oh ya, ini bisa kebuka, contohnya seperti ini, ada covernya. Masih naskah storyline atau storyline? Ini kelihatan? Oh, belum. Belum, masih di storyline. Nanti aja ya Bu ya, karena ini beda. Oke, nanti saya memberikan ini apa namanya, contohnya. Oke, saya rasa cukup dulu. Kembalikan ke Bu Desi.
Iya, 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 iya. Maaf, agak sorry. Apa langsung ke medianya saja atau ada pertanyaan gitu? Silakan Bu Desi. Saya langsung saja ya Bapak Ibu ke mengenal medianya. Oke. Langsung ya. Oke. Oke, kalau di Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan langsung ke tampilan utama iSpring. Di situ Anda bisa perhatikan di PowerPoint saya, ini dari PowerPoint ada iSpring di bagian atas kanan atas itu. Tapi yang ini kalau kita masuk dari luar dia akan tampil seperti ini. iSpring berada di PowerPoint juga. Nah, bagian umumnya adalah quiz, interaction, dialog, screen recorder, dan jika diperhatikan kalau kita coba untuk membuka iSpring yang masuk bagian dari luar, maksud saya misalkan seperti ini, yang ini Bu. Saya berhenti presentasikan. bentar ya Bapak Ibu, saya akan tampilkan layar utamanya karena nggak kelihatan ya. Bentar ya. Oke, menunggu. Nah, di bagian iSpring-nya ada quiz. Saya ulang kembali karena tidak kelihatan ya. Ada quiz, ada interaction. Nah, kita mau coba nanti membuka salah satu fitur-fiturnya. Nah, misalnya ini karakter itu harus kita buka dalam keadaan online ya. Mari kita coba buka dulu ya. Oke, ini loadingnya agak lama karena online, kita masih menjalankan gimmicknya ya seperti ini. Oke, kita tunggu. Ini terhubung dengan internet. Ya, masih menunggu. Oke, ini muncul. Nah, yang sambil ini muncul saya akan jelaskan yang kita perlukan online untuk membukanya, yaitu pada menu karakter di bagian di bagian lembar kerjanya. Ini hasil nah ini udah muncul. Nah, kita bisa memilih salah satu sesuai yang kita harapkan. Nanti ada karakternya laki-laki, ada karakternya perempuan. Kita bisa pilih. Oke, misalnya kita mau pilih yang kita pilih yang ini. Coba kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa pilih sukunya. Oh, ini nggak ditemukan. Berarti kita kembali seperti tadi. Kemudian kita insert. Nah, untuk insertnya cukup memakan waktu. Ini udah muncul, tinggal kita taruh dan bisa tambahkan dialog ataupun teks atau apapun yang lain. Bisa kita juga rekam suara ataupun hal yang lain. Oke, kita mau coba tambahkan yang lain. Kita mau tambahkan quiz. Atau kita mau lihat tampilan utamanya. Kalau kita buka dari awal dia seperti ini, yang dari menu layar utama ya. Kalau kita mau buka semuanya, dia akan muncul seperti ini juga, seperti layar yang ada di PowerPoint.
Tapi kalau kita mau bekerja di iSpring, kita harus klik yang iSpring-nya. Seperti petunjuknya yang seperti itu. Dia akan muncul sama. Kalau mau dibuka juga dari jendela yang di luar yang ada logo iSpring Suite-nya ini, kalau kita klik course, dia akan muncul semuanya sama seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, akan muncul seperti ini. Nanti kalau kita mau menerapkan iSpring Suite-nya, nanti kalau misalnya sudah install ini, kalau sudah aktif iSpring Suite-nya, ada yang ini ada muncul 9, iSpring Suite 9. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian quiz dan segala macamnya ini adalah untuk membuat quiz. Kalau interaksi, kita akan coba kalau interaksi seperti ini. Kita akan coba interaction. Jadi kalau kita mau membuat menu yang baru, kita harus upayakan slide-nya itu kosong. Jadi satu slide untuk satu jenis interaksi, misalnya kuis untuk kuis, dialog untuk dialog, interaksi untuk interaksi. Jadi tidak tercampur dengan yang lain. Oke, kita mesti tunggu. Nah, ini udah masuk. Kita tinggal klik new interaction. Nah, ini akan muncul layarnya. Kita masih tunggu. Nah, ada beberapa jenis interaksi. Bapak Ibu bisa pilih salah satunya. Nah, ada yang timeline, ada yang circle, ada yang proses, dan yang lainnya. Ini ada hotspot. Hotspot itu khusus untuk mata pelajaran geografi. Nah, ini ada piramida, ada apa, macam-macam. Ini ada yang seperti gambar. Nah, coba kita buka yang step. Oke, kita klik dulu, kemudian kita create interaction, supaya tandanya aktif. Oke, kita tunggu sampai lembar kerjanya terbuka. Masih loading. Cukup lama ya, karena kalau dia online ya seperti ini. Sambil kita membuka aplikasi untuk Google Meet-nya, ini juga kita harus tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, sudah terbuka. Sekarang kita akan coba ini apa, mengisi. Jadi kalau misalkan kalau mengganti, yang tulisan judul di atasnya bisa diganti dengan yang lain. Ada bagian-bagian step-stepnya ini bisa ditambah. Kita coba ini. Kalau ini kelihatan nggak, Bu? Kelihatan nggak, Bu? Muncul seperti ini. Jika kita mau misalkan step 1 ini apa, di dalam pembelajaran kita tinggal, memang isinya semuanya bahasa Inggris. Jadi beberapa hal harus kita yang edit, apalagi untuk evaluasi. Nah, kali ini kita ganti dengan bahasa Indonesia. Misalnya step 1 itu kita ganti dengan misalnya step 2 nya kita ganti dengan larutan. Kemudian step ketiganya kita ganti dengan ciri-cirinya misalkan. Di paling bawah bisa kita masukkan materi-materinya. Mau dalam bentuk video misalnya, kalau kita mau masukkan video, kita tinggal klik insert, ini ada video, ada audio. Videonya misalkan video pembelajaran mungkinnya tentang praktikum, bisa kita masukkan ke sini. Tinggal insert. Nah, tinggal kita cari video mana yang mau kita gunakan. Misalnya ini.
karena online dia agak lama. Nah, misalkan kalau ada tulisan dan segala macamnya, dari Word kita bisa pindahkan ke ini juga, ke dalam teks yang mau kita masukkan atau yang mau kita jadikan interaksi. Nah, videonya akan muncul seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita mau mengedit suara dan segala macamnya, kalau ini sudah audionya sudah oke, tidak perlu diedit, kita bisa lanjutkan yang lain. Karena kalau gini, kalau misalnya kita mau masukkan audio misalkan, mau kita masukkan merekod suara kita tentang deskripsi, itu juga boleh. Ini bisa record mix. Nah, bisa diklik start record, misalkan seperti ini. Halo, dan nah, nanti kalau sudah ada record suara atau audio yang dari luar, akan muncul seperti ini, ada icon speaker. Nah, kalau mau diedit, kita tinggal edit audionya. Nah, ini bisa dibesarkan suaranya karena suaranya kecil. Kita bisa blok. Kalau untuk membuang suara yang bising, itu gunakan remote twist. Misalnya saya klik di sini. Jadi akan, kalau mau dibesarkan suaranya, kita gunakan adjust volume. Kita besarkan. Nah, misalnya masih kurang volumenya, tinggal kita besarkan volumenya lagi. Ini bisa dikeluarkan. Nah, ini sudah. Halo. Nah, misalkan mau dipotong ini terlalu panjang, kita bisa blok. Kita klik delete. Ini juga sama. Nah, untuk menyimpan, save and close. Kita coba play. Halo. Nah, itu akan terdengar suaranya seperti itu. Nah, misalkan kita mau keluar, ini kalau mau misalnya introduction-nya atau pendahuluannya mau ditampilkan, misalnya kan di tahapan kita seperti bikin RPP itu ada pendahuluannya, tinggal diklik aja di depan sini, tinggal kita ganti misalnya pendahuluan. Mau dimasukkan video juga bisa, mau dimasukkan audio juga bisa. Kemudian jika kita mau keluar, tinggal kita klik save and return to close. Itu yang untuk interaksi. Ini bisa kita tambah sampai berapa yang kita mau di nih. Sebentar, tunggu muncul dulu. Nah, ini udah muncul. Nah, misalnya kalau mau ngedit, ini kalau di sini kan, kalau di sini dia tidak aktif, dia harus di slide berikut yang sama. Mau kita edit lagi, kita klik di sini karena yang ada petunjuknya juga di situ, interaksi.
Kelihatan loadingnya nih Bapak Ibu. Masih. Oke, ini udah muncul ya. Udah muncul. Nah, kalau menambahkan stepnya lagi bisa kita tekan add new step, tinggal diganti apa. Nah, mau kita lihat tampilannya, kita preview. Nah, jadi tampilannya, ini bottomnya dia otomatis sendiri. Kalau di PowerPoint kan kita harus bikin hyperlinknya. Kalau dengan iSpring dia langsung otomatis ada. Ini tampilan dari desktop. Kalau ini untuk Bu Milsi, ya, Bu Milsi, itu teman-teman ada yang mau masuk, tolong dilihat WA-nya, kasihan dah mau ikut gabung. oh iya. Nggak bisa masuk, direspon dulu ya. Kalau Kasih. ya nanti saya keluar dulu Bu. Saya keluar dulu ya. Oke. Apa dilanjutkan saja sebagian, saya jelaskan sebagian. Ya, Oke, bisa. lanjut aja ya sebagian, sambil nunggu nanti saya lihat WA. Oke, kalau yang interaksi gini ya Bu, ada yang mau ditanyakan. Oke, saya lanjutkan kalau buat quiz dialog simulasi nanti ya. Saya coba dulu. Kita kenal toolsnya dulu ya Bu. Ya memang kalau online dia agak lambat sambil ini Gmeet-nya ikut juga. Oke, ini udah muncul ya, new simulasi. Nah, new simulasi ini digunakan untuk dialog, misalkan Belum. udah ini. Oh iya, belum muncul. Presentasikan ini udah muncul. Ntar saya keluar. Mulai. Oke, kalau kita mau misal, ini Bu kelihatan? Ya. Oke, kalau misalnya kita mau dialog atau simulasi bisa diklik ini. Tapi kita di layar yang berbeda ya, di slide yang berbeda. Jadi scansnya juga dibedakan. Ini agak lama sih. Kalau mau buat yang baru, new sky. Kemudian kita bisa pilih karakternya. Itu kasih yang itu. Yang pesanan ibu. Bilang tanya, aku lagi ini sibuk. Hey. Sampai ko nanti yak lah nauna itu. Huawei. Oke, ini ya. Hey. Tinggal dipilih. Oh. Kalau semakin ke bawah ada yang berbayar. Kalau ini enggak. Misalnya saya pilih yang ini. Nah, ini dalam keadaan normal kita bisa pilih emosinya. Kalau happy dia seperti ini, kalau dia biasa seperti ini, kalau nggak senang seperti ini, kalau dia marah seperti ini. Kita cari yang happy aja. Kemudian bisa juga dari dari luar kita download ini, kemudian yang custom saya ambil dari saya masukkan dari file. Kalau ini kita nggak bisa atur karena dia dari luar, karena custom. Tapi kalau dia dari dalam, kita bisa atur dia mau happy, normal, ya bingung. Nah,
coba pilih ini. Kemudian kalau kita mau ganti backgroundnya, tinggal kita pilih. Nah, kita pilih yang ini. Kalau ke bawahnya, nah, udah ada, kita close. Kita bisa ini apa namanya, tulis karakternya apa, yang mau didialogkan apa di situ. Misalkan replace-nya bisa dibuat di sini, misalkan tekanan osmosis adalah bla bla bla. Kita close dulu. Nah, kalau seperti ini berarti ada interaksi. Kalau nambah lagi ke bawah, sama fokusnya sama seperti yang tadi, kita bisa edit juga. Misalnya mau dijelaskan lanjut lagi, bisa ditambahkan lagi. Mau ditambahkan lagi juga bisa. Kalau mau mengeluarkan, kita hapus, kita mau dihapus seperti ini, di tanda bucketnya ya, jalan sedikit, kita close. Nah, nanti muncul seperti ini. Kalau misalnya mau diisi suara, digunakan voice over. Nah, ini direkam. Kalau rekam suaranya di sini, misalkan saya rekam. Apa yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Sedon. Nah, kalau udah ada tanda play seperti ini, berarti suaranya sudah terekam. Nah, misalnya mau ada jawaban lagi, kita rekam sama seperti tadi. Tekanan osmosis adalah bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Mau ngedit lagi suaranya, kita harus aktifkan di layar yang mau kita edit. Misalnya di sini edit, ada yang warna gunting itu, yang ini ya. Kita mau besarkan suaranya, adjust volume, nggak usah di blok juga bisa. Mau kurang lagi besar volumenya, bisa kita tambah lagi. Kita coba. Apa yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Nah, ini kan ada noise atau suara berisik, tinggal kita buang suara berisiknya, kita delete. Atau semuanya mau kita ini apa namanya, mau di noise-nya dibuang, kita blok dulu, remove noise. Oke. Mau keluar, save and record. Kemudian ini juga sama, kita aktifkan layarnya dulu, di scan satunya, kemudian kita edit. Mau kita besarkan suaranya, oke, masih kurang, kita besarkan lagi. Nah, kita dengarkan dari sini. Tekanan osmosis adalah bla 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 bla. Nah, jadi yang ini bisa kita hapus, di belakangnya juga kita hapus, tapi harus di blok. Oke, kita preview dulu. Ada yang masuk kan? Apa yang dimaksud dengan tekanan osmosis? Nah, kalau yang ini harus di play. Tekanan osmosis adalah bla 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 bla. Jadi tampilannya ada yang di desktop, ada yang di iPad, tab maksud saya. Ini yang landscape-nya, ini yang portrait-nya, ini yang untuk HP.
selesai, kita close dulu. Kalau sudah mau ngedit suaranya, kita close dulu. Kemudian seperti tadi, save and return to course. Oh, ada yang mereka mau join. Install aplikasinya, ini harus dimatikan. Yang di bawah ini. Windows 10. Yang ini ya. Kelihatan ya, Bu? Belum muncul. Kelihatan enggak? Ini layar saya. Layar saya kelihatan? Masih belum muncul. Masih di sini munculnya berhenti mempresentasikan. Iya, saya yang enggak ini. Yang ini di layar paling kita yang sedang meeting ini ada di bagian bawah punya saya Windows Security. Pokoknya oh, ini Windows. Ya. Bagian di Ya. sini harus dimatikan dulu di bagian ini saya ini ya. Klik. Nggak ada muncul. Muncul enggak? Yang mana sih? Ya, sudah. Ini kelihatan enggak? Nggak ada, Bu. Kelihatan. Aduh, hai mata nih. Di bawah, Bu. Di bawah Ya, gambar-gambar kita. Kayak gambar ini. Ya. Nah, yang di paling bawah. Anak kursornya Ibu Mio. Nih. Sudah. Oke, ini ada virus threat and protection. Ini harus dimatikan di ini. Bentar. Virus dan threat protection harus dimatikan. Ini kan real time protectionnya hidup ya. Nanti kita matikan. Nah, baru kita mulai installnya. Nanti waktu kita restart lagi dia akan otomatis hidup, nggak apa-apa. Baru kita mulai penginstalan. Meeting. Oke. Kalau installnya nanti kan ya saya lanjutkan Bu ya. Boleh. Jadi kalau misalnya kita mau buat dari awal, mau di slide template-nya ini, tadi kan saya bilang yang online harus ini. Mulai dari ini juga boleh. Yang manapun yang kita mau persiapkan, yang penting slide yang di PPT-nya harus siap ada yang kosong. Jangan sampai ada yang nggak kosong gitu. Atau misalnya kebetulan di bawahnya sisa satu, tinggal kita tambahkan saja. Nah, kalau misalnya mau template-nya mulai dari yang memang disediakan dari iSpring-nya, bisa kita ambil yang ini. Kalau udah mau desain sendiri juga bisa. Nah, ini ya kalau misalnya slide template. Berarti ini membuat Kenapa, Bu? nggak membuat persentasenya bisa langsung di sini berarti ya? Bisa. Membuat PPT-nya. Ya, tapi kalau Langsung dari misalnya ya kalau di sini dia sedia dari template-nya tersedia langsung. Misalnya saya download. Ya, ini kalau download dia harus online. Maksudnya kalau misalkan dari iSpring-nya yang slide yang template yang ini kelihatan enggak? Saya tunjukkan. Nah, yang ini harus online, ini juga kalau masukkan karakternya juga harus online. Kecuali tadi yang dialog simulation itu bisa offline, jadi tidak online juga bisa kita masukkan karakter-karakter yang tadi seperti perempuan atau laki-laki gitu. Nah, tampilannya seperti ini, post title-nya. Jadi kalau kita mau desainnya di PPT juga bisa sebagai di awal itu juga bisa dari PPT, baru kita masuk ke iSpring-nya. Saya contohkan yang punya saya. Ini sudah kelihatan kah, Bu? Bu, Mbak? Bu, kelihatan kah? Kelihatan. Nah, kalau yang ini cover depannya saya rancang di PPT-nya. Begitu juga dengan ini, apa namanya?
menu utamanya. Saya rancang di PPT. Ini yang untuk medianya yang kemarin yang masih masih trial kemarin yang bikinnya Bu. Sekarang udah dapat yang full version. Nah, ini yang dari awal dari PPT. Sedangkan kalau yang tadi yang seperti ini dia dari iSpring, suite-nya yang dari slide template. Kalau misalkan mau nambahkan menu, harus klik lagi, kita cari main menunya, harus di insert. Nah, dia harus download karena online. Nah, dia akan muncul course tutorialnya seperti ini yang tadi ada. Nah, kalau yang ini saya desain dari PPT saja. Jadi kita bisa buat animasi di sini di PPT-nya Wotuk mulai. Kemudian yang ini juga dari PPT. Nah, sedangkan yang ini harus di iSpring. Nah, kalau mau ngedit, ini kan di sini kan masih tampilannya di PPT. Kalau kita mau ngedit, kita harus iSpring suite-nya mulai. Diklik. Nah, ini baru bisa ngedit. Ini kan interaction. Saya coba buka. Ya, kemudian oke, saya lanjut ke quiz aja ya Bu ya. Kalau mau bikin quiz, misalnya kita buat quiz Nah, di quiznya akan tampil seperti ini. Ada yang graded quiz, ada yang survei. Kalau graded quiz itu artinya dia ada poinnya. Kalau survei bisa kita gunakan misalnya untuk bikin skala Likert ataupun misalnya untuk bikin untuk buat misalnya angket bisa digunakan ini. Saya coba yang graded quiz. Nah, setelah diklik graded quiz akan muncul tampilan layar kerja kita seperti ini. Nah, kalau misalkan mau mengatur soalnya judulnya apa, kita mulai bisa dari sini atau kita ketik duluan juga tidak masalah, baru kita atur di sini. Kalau misalnya kita atur duluan, kita klik di properties. Nah, kita ganti quiznya, titelnya apa, misalnya nah, slide setnya kita perhatikan untuk ukuran standar harus 16:9 atau 650 kali 540 piksel. Kita pilih ini kan sudah rasionya ya. Ini untuk properties awalnya. Kemudian quiz scoringnya, untuk scoringnya apakah dia menggunakan passing grade, passing score atau KKM atau tidak. Kalau kita misalnya menggunakan KKM, kita ganti di sini saja, bisa menggunakan poin, bisa menggunakan skor. Kalau kita poin, misalnya kita sesuaikan dengan sekolah kita masing-masing, misalnya passing score-nya adalah 75 misalkan, kita ganti di sini. Kemudian question properties-nya kita sesuaikan kalau ini berapa jawaban benar untuk satu soal, karena beberapa jenisnya di sini ada tergantung dari jenis soal atau bentuk soal yang akan dibuat. Saya rasa kalau misalkan untuk poin bisa nanti kita atur setelah kita menentukan jenis soal yang akan kita buat atau jenis quiz yang akan kita buat.
Nah, ini saya kalau misalnya mau di jawabannya misalnya diacak gitu, bisa dicentang shuffle. Ini kalau misalnya pengguna mau skip jawabannya, saya rasa ini dihilangkan saja. Kalau dia di skip ya nggak bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, di bawah ini adalah pickback. Kalau mau dikasih pickback harus diaktifkan ini. Kalau survei juga diaktifkan. Tapi karena kita pakai graded question, jadi di sini harus di klik di show feedback for graded question. Nah, karena di sini bahasa Inggris, feedbacknya ini untuk semua pengaturannya bisa kita ganti. Misalkan jawaban Anda benar, kita ganti karena kan bahasa Inggris ini. Kemudian incorrect, yang nggak benar apa feedbacknya, ya. Kalau misalnya kita nggak pakai partial quotient, kalau biasanya partially correct biasanya untuk esai kan, ini bisa kita isi. Nah, kalau ini try again, dia mulai berapa kali. Nah, yang ini untuk yang restrictionnya, number per attempts, itu berapa kali dia ngulang. Kalau satu kali, kita klik satu kali. Kalau misalnya mau dia lebih dari satu kali, misalnya 5, kita klik 5. Kalau unlimited, silakan. Ya. Kemudian question listnya karena nggak kelihatan, masih belum diatur soalnya apa, nanti akan muncul setelah kita atur. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah ada LMS, ini lebih enak. Repotnya langsung ke email yang pembuat. Kalau nggak punya, ya biasanya kalau punya saya ini saya publish dalam bentuk file, jadi bisa digunakan offline dan online. Nah, kita sub dulu aja. Nah, bentuk kuisnya, ya, kalau kita mau milih kuis, ini ada di pojok kiri ada tulisan question, ya, question. Kemudian ini ada multiple choice, ada ini responnya bisa lebih dari satu. Misalkan kalau kita di quizzes itu kan ada jawaban berapa benar atau yang muncul berapa, bisa kita klik di sini, kita pilih ini benar atau salah. Ini misalnya pertanyaan terbuka, kalau misalkan benarkah ini pernyataannya benar apa salah ya. Kemudian ini jawaban singkat, ini yang huruf, ini yang sequence itu urutan, misalnya waktu. Nah, contohnya seperti ini ada muncul. Kemudian ini matching. Kalau matching itu dia mencocokkan. Kemudian ini yang mengisi titik-titik, kemudian isi from list, kemudian drag the word. Jadi ada yang wordnya yang pas dia masukkan ke situ. Kalau hotspot lagi-lagi untuk apa namanya, untuk geografi. Kemudian drag and drop. Biasanya kalau drag and drop itu ada ini gambar, ini kalimatnya, gambarnya apa. Biasanya untuk permainan, bisa juga digunakan di kimia biasanya. Terserah kita untuk mengaturnya yang mana yang mau dimanfaatkan. Kalau skala Likert ini, kemudian esai juga seperti ini. Nah, sebelum kita membuat ini, kita harus membuat info slide-nya dulu, kemudian introduction-nya dulu. Info slide. Saya soal saya seperti itu. Kemudian introduction-nya bisa kita buat welcome atau petunjuk dari apa namanya itu quiz yang mau kita buat. Nah, ini. Nah, ini petunjuk kuisnya memang sudah tersedia, tetapi bahasa Inggris. Ya, jadi kita harus mengubah sedikit bahasanya. Nah, misalkan kalau kita mau menambahkan soal, ya, kita tekan saja di sini. Yang kita klik adalah question group. Ya. Kemudian kalau kita mau nambahkan soal identitas siswa,
kita klik yang kiri sebelah kiri pojok kiri kanan yang ada tulisan questionnya, kita klik short answer. Nah, kita perhatikan di sebelah kanan karena dia graded, jadi karena kita misalnya mau tuliskan nama ya. Kalau graded nanti kan muncul dia benar apa salah. Yang ini kita hilangkan, kita ubah menjadi survei. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kelas misalnya, kalau nambahin kelas sama, nambahin lagi, klik question, short answer, namanya kelas. Ini juga diubah lagi jadi survei. Kemudian kalau kita langsung lanjutkan soal lagi, kita mau langsung masuk ke soal, kita lagi-lagi klik dengan question group. Kenapa dibuat seperti ini? Agar nanti ada partisinya nggak terlalu acak-acakan. Nah, ini question groupnya ini bisa dikasih nama sebenarnya, bisa diatur nanti. Kalau tambahnya misalnya kita mau multiple choice, kita pilih lagi soalnya. Kita bisa atur, misalkan kita kasih nama di sini. Nah, misalkan adalah Nah, untuk nambahin lagi, misalkan karena kita di SMA itu kan ada 5 option, tinggal dia ada ini type to add new choice. Ini bisa kita tambahkan gambar, ini di sebelah sini gambar, mau video, mau kita masukkan suara juga bisa. Misalkan saya tambahkan lagi adalah Nah, untuk yang jawaban yang benar, kita tinggal pilih kliknya saja. Nah, mau di sini kita ganti feedbacknya, boleh. Ini karena satu-satu kayak tadi. Ya. Nah, kalau untuk ini kan di items-nya, karena ini saya rasa bisa dikosongkan. Oke. Nah, misalkan kalau kita mau menambahkan audio kita, tinggal kita klik audio, atau mau misalnya ditambahkan suara untuk miring biar anak-anak mengerjakan. Kita kasih di sini add audio. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita mau kecilkan suaranya, ini ada di sebelah kanan itu ada edit. Nah, tinggal kita kecilkan volumenya. Nah, supaya lebih smooth masuknya audionya tadi, kita gunakan pad in. Jadi dia kecil jadi membesar. Kalau misalnya kita tidak perlu untuk dari kecil juga tidak masalah. Ya, lagi-lagi share. Nggak kedengaran suara audionya memangnya? Iya Bu, karena saya pakai headphone. Oh, ya. Nanti saya Nah, ini kan sudah soal pertama. Kalau misalnya mau nambah soal kedua, tinggal sama seperti tadi. Ini boleh acak. Misalkan kita mau bikin, mau matching, drag and drop bisa matching.
Ini saya contohkan langsung saja, misalkan misalnya lambang rumus kimia ini misalkan. Nah, ini kan ada rumus kimia seperti ini, sama seperti yang lain, tinggal kita buat ini aja. Kita blok salah satunya, subscript. Saya namanya ini juga bisa diganti feedbacknya. Nah, untuk ngatur skornya bisa langsung di soal-soal yang berkaitan, tapi kita lihat dulu berapa jumlah soal skornya ya. Bapak Ibu juga pasti tahu sudah. Oke, kalau tampilannya, kita kalau mau ngatur tampilannya di sini di slide view. Nah, ini akan seperti ini dia jadinya. Nanti akan drag and drop, dia akan di matching mana rumus kimianya, mana namanya misalnya. Nah, kalau untuk ini kita bisa atur apa namanya, desainnya. Kalau di sini kan kita tidak bisa ngatur desainnya, tapi kalau di slide view kita bisa ngatur desainnya. Misalkan klik yang ini, mau pilih dari tema juga bisa. Nah, ini kalau dari tema dia akan sama semuanya. Kemudian oke, kalau misalkan untuk nama, kalau dia kita klik seperti ini, may skip, berarti dia akan bisa melewati namanya. Sebaiknya ini centangnya dihilangkan. Ini juga sama. Nah, untuk waktu kita ngaturnya di properties. Jadi persoal tidak diatur, jadi semuanya diatur, semuanya kita atur di properties. Misalnya di sini time complete-nya. Di main properties kita atur waktunya. Misalnya kalau kita mau atur waktunya, ini harus diaktifkan, dicentang. Misalnya waktunya 1 jam. Kita centang, kita tinggal atur misalnya mau waktunya 45 menit atau 70 menit, bisa kita atur di sini. Saya set. Nah, preview-nya akan seperti ini jadinya. Nah, start quiz. Ini continue nih. Kalau dia submit ini kan nggak bisa, dia harus diisi dulu namanya, baru dia bisa lanjut. Kelasnya misalkan 11. Nah, ini audionya muncul seperti ini. Jadi kalau kita masukkan audio sambil anak-anak mengerjakan, audionya bisa membantu mereka untuk belajar. Karena kan waktu kita analisis siswa kan kecerdasan atau gaya belajar mereka kan masing-masing. Diharapkan media pembelajaran yang kita pahami bisa mengcover kemampuan atau gaya belajar mereka. Audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, biasanya kalau anak-anak
kan feedbacknya muncul. Kalau dia jawab benar, feedbacknya muncul. Kalau dia salah, dia akan feedbacknya. Nah, ini bisa di gini. Oke. Nah, ini kan kita tidak atur tadi skornya, jadi tidak ada jawaban yang benar. Jadi harus diatur skornya di itu lagi. Nah, misalkan kalau dia salah, ada kemampuan untuk ada kesempatan mengulang lagi. Seperti itu. Nah, untuk nambahin soal yang lain lagi juga tetap sama, misalkan fill in the blank. Istilah titik-titik kita harus ketik di sini. Kemudian kita ketik juga di sini perintahnya apa. Nah, untuk ngatur skornya, jawaban yang benar nanti kita atur di soalnya sendiri. Saya sarankan sebaiknya bentuk soalnya jangan dibedakan, karena untuk mengatur skornya itu agak agak repot juga. Jadi satu soal digunakan untuk satu tipe soal untuk tipe soal yang berbeda. Jadi satu scan untuk satu scan yang lain lagi. Kemudian untuk yang ini, kalau dia misalkan untuk matching tadi, bisa digunakan untuk games. Sebenarnya banyak sekali gamesnya yang bisa digunakan. Oke, saya keluar. Masih menunggu. Nah, ini udah muncul, berarti kuisnya udah ada. Ini tadi interaksinya, nah simulasinya sudah ada, interaksinya juga sudah ada. Nah, kalau screen recording itu digunakan untuk kita merekam layar. Nah, sambil kita menjelaskan seperti ini, misalkan materi yang ada ini bisa kita rekam. Nah, kalau untuk beberapa aplikasi kan dia terpisah. Kalau untuk iSpring dia sudah ada masuk di sini, langsung langsung terembed di sini. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu misalnya mau masukkan video dari YouTube, nah bisa diambil dari sini. Tapi saya sarankan jika sekolahnya mau menggunakan yang misalnya tempat saya itu ada akses internet agak sulit, jadi mestinya kalau video yang kita insert misalnya di sini harus kita download terlebih dahulu, kemudian baru kita masukkan seperti cara yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau misalnya kita mau mengambil link, kita masukkan ke ke interaksinya juga bisa, tapi hanya saja kalau misalnya harus terhubung secara online. Oke, kalau kita mau preview semua, mau dipublish atau dijadikan dipublish, kita klik publish seperti ini. Kita klik publish. Saya akan tunjukkan yang mana yang mau, misalkan mau di ini nanti akan dijadikan HTML5. Nah, kalau disimpan di My Computer, dia nanti akan dijadikan file bentuk HTML5. Kemudian kalau di sekolah Bapak Ibu ada bentuk LMS, kita bisa simpan di LMS dalam bentuk HTML5. Kemudian kalau kita misalkan hanya mau simpan di folder kita, ini nanti bisa dibagikan ke anak-anak dalam bentuk online apapun offline. Nah, kita bisa buat
Kalau misalnya mau diubah ke aplikasi, kita harus centang ini, aplikasi bentuk Android, centang ini. Tapi kalau kita misalnya milih cuman video, tidak ada interaksi seperti tadi, tidak ada misalnya anak-anak yang ngedrop itu tidak ada. Tapi kalau yang ini HTML5 bisa. Nah, tinggal kita klik publish. Nanti hasilnya akan jadi folder seperti ini. Kelihatan nggak Bu foldernya? Halo? Kelihatan nggak Bu? Wah, jadi dia akan bentuknya ada dua. Ada yang bentuknya folder saja, ada yang WinRAR. Nah, yang akan kita bagikan ke anak-anak yang WinRAR. Nanti ada HP-nya, di HP itu diekstrak, nanti ini bisa jalan sendiri. Nanti ada bentuknya, filenya bentuknya index. Nah, bentar. Nah, ini nanti yang akan dijalankan, tetapi yang bentuknya indeks ini nanti yang bisa dibuka di HP atau di laptopnya siswa. Yang ini dalam bentuk WinRAR. Jadi dia nanti waktu kita nge-publish ya, nge-publish itu ada pilihan dijadikan zip atau dijadikan RAR. Jadi ada pilihannya. Jadi ini yang dibagikan ke siswa karena nanti foldernya penuh. Kalau cuman ini saja, ini nggak jalan, nggak ada PPT-nya. Nah, gitu. Jadi harus yang ini yang diekstrak. Biasanya kalau kita nge-download, dia diekstrak, nanti otomatis bisa jalan. Kalau anak buka, dia bisa jalan. Ini besarnya baiknya itu tergantung dari berapa slide yang kita masukkan. Saran saya sebaiknya slide-nya kecil tapi kita minimalkan di interaction saja, semuanya di drop materinya sebagian di situ. Saya mau contohkan, mungkin punya saya ini udah aja yang ada yang udah. Ntar saya coba dulu ya Bu ya. Pak Ibu. Mana Bu Dina mereka nih? Saya tunggu nih. Iya, saya yang harus join. Iya, harus saya, iya. Karena kalau saya present ini Bu, agak sulit saya bagikan. harus saya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kalau sudah dipublish. Ini yang saya bikin. Kemarin saya minta tolong sama Bu Desi. Oke, ini bisa di next. Nah, ini videonya. Misalkan ini yang saya bikin pengantarnya. Nah, ini bisa kita lanjutkan next lagi. Ini masih di intermission. Bisa haus timbul apabila kita kekurangan air. Air sangat penting. Ini ada apa namanya? Air. Setiap hari. Ada tulisan sama suara kita menjelaskan. Itu kan maksudnya adalah kita nggak